Pusing banget nggak sih mikirin laporan keuangan? Isinya angka semua. Sebenarnya keuangan perusahaan yang sehat itu seperti apa sih? Penasaran? Yuk simak pembahasannya. Ibu Kolbiati Mutmainnah STMM adalah VP of Finance atau Vice President of Finance di salah satu BUMN, yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, atau lebih dikenal dengan PT TWC. PT TWC merupakan pengelola Taman Wisata Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta Taman Mini Indonesia Indah. Pada kesempatan ini, beliau menjadi praktisi yang mengajar di program studi ekonomi Islam pada mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis Islam. Assalamualaikum Ibu Kolbiati Mutmainnah, gimana nih kabarnya, sehat kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahma sudah diundang ke sini. Alhamdulillah sehat. Salam kenal juga untuk Sobat Ekis semuanya. Nah, Sobat Ekis, bertemu lagi kita sama Ibu Kolbiati Mutmainnah. Beliau merupakan Vice President of Finance di salah satu BUMN, tepatnya di PT Taman Wisata Candi. Nah, tadi kan Sobat Ekis pada bingung nih, apa saja sih yang harus kita perhatikan di dalam perusahaan itu agar keuangan itu bisa stabil. Nah, kita langsung tanya aja ke ahlinya yuk. Nah, begini Ibu, masuk ke pertanyaan aja ya, izin bertanya ya Ibu, bagaimana sih kita bisa mengetahui suatu keadaan keuangan tersebut, apakah itu bisa dinilai baik atau bahkan kurang baik? Boleh langsung dijawab Ibu? Jadi begini ya teman-teman ya, ketika kita mengelola sebuah perusahaan, kita perlu mengetahui perusahaan itu kondisinya sedang bagus atau tidak. Nah, untuk mengetahui kondisinya bagus atau enggak, ini bisa dilihat dari kinerja operasional maupun kinerja keuangan. Untuk kinerja keuangan, kita bisa mengukur dari laporan keuangan yang secara periodik itu akan dipublish oleh perusahaan. Ada laporan bulanan, ada laporan triwulan, laporan semester, dan juga laporan tahunan. Dari laporan keuangan, kita bisa mereview dengan melihat analisis horizontal maupun analisis vertikal. Kita juga bisa membandingkan bagaimana perusahaan ini bertumbuh. Kita membandingkan kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya, atau biasa kita menyebutnya dengan year on year gitu ya. Nah, selain itu kita juga penting untuk melihat analisis vertikal melalui rasio-rasio keuangan. Kita kenal di istilah keuangan ini ada beberapa rasio, ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio-rasio itu yang kita pakai untuk menilai perusahaan ini sebenarnya kondisinya sedang bagus atau sedang tidak baik-baik saja. Gitu Mbak Rahma. Menarik sekali ya Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Nah, tadi kan Ibu sempat menyebutkan ada beberapa rasio nih yang bisa menilai keuangan perusahaan itu baik apa atau enggak gitu ya Bu. Nah, tadi ada beberapa rasio, salah satunya ada profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan juga solvabilitas. Boleh dijelaskan sedikit Ibu, mungkin dimulai dari profitabilitas? Ya, jadi ketika perusahaan itu didirikan tentunya dengan maksud supaya perusahaan itu bisa memberikan return atau profit yang optimal gitu ya, imbal hasil. Nah, untuk mengetahui sebenarnya berapa optimal sih profit dari sebuah perusahaan, kita tentu bisa melihat dari rasio profitabilitasnya. Di rasio profitabilitas kita mengenal ada ROI, return on investment. Kita juga kenal ada return on asset, ada juga return on equity gitu ya. Bahkan kita juga bisa melihat return on invested capital. Nah, ini maksudnya adalah apa? Membandingkan antara imbal hasil dengan aset, itu adalah ROA. Kita juga bisa membandingkan antara imbal hasil atau net profitnya dengan equity, itu adalah ROE. Biasanya kita membandingkan dengan industri yang sejenis. Kenapa? Karena beda sektor industri kadangkala kewajaran rasio-rasio profitabilitasnya memang berbeda. Ada industri tertentu yang rasio profitabilitasnya memang tinggi, tetapi membutuhkan modal besar di awal. Ada juga yang membutuhkan rasio profitabilitasnya mungkin tidak terlalu tinggi, akan tetapi tidak membutuhkan modal yang besar di awal. Jadi perbedaan dari sektor industri ini juga akan mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita tahu rasio-rasio profitabilitas tersebut, kita bisa merumuskan sebenarnya apa sih inisiatif-inisiatif yang perlu dilakukan perusahaan supaya rasio profitabilitasnya meningkat. Apa yang bisa dilakukan supaya tingkat penjualannya, revenue-nya itu bisa lebih tinggi. Kita juga bisa melihat misalnya dari sisi ROA, dari masing-masing aset, mana aset-aset yang sebenarnya sudah cukup produktif dan mana yang masih idle, sehingga bisa dioptimalkan lagi produktivitasnya supaya ROA-nya bisa lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Rahma.
untuk rasio profitabilitas. Oke, terima kasih Ibu. Nah itu dia Sobat Ekis, rasio profitabilitas ini bisa saya ambil kesimpulan itu dia membahas tentang bagaimana sih perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan ya Bu ya. Dia bisa mendapatkan laba gitu ya Bu ya. Nah langsung saja kita lanjut nih Bu di rasio likuiditas. Sebenarnya rasio likuiditas itu apa sih Bu dan hubungannya dengan rasio profitabilitas itu apa? Ya, jadi perusahaan itu untung saja nggak cukup, tapi dia juga harus memiliki kecukupan kas untuk menjalankan operasionalnya. Karena ketika kasnya nggak ada, maka operasionalnya akan terancam terganggu gitu. Nah, untuk melihat perusahaan ini sebenarnya memiliki kecukupan kas atau memiliki kecukupan aset lancar yang baik atau enggak, kita melihatnya dari rasio likuiditas. Jadi di rasio likuiditas itu ada 3 rasio yang biasa kita pakai, ada current ratio, ada quick ratio dan juga cash ratio. Di mana di rasio likuiditas ini kita bisa mengetahui berapa besaran aset lancar kita dibanding dengan kewajiban yang jatuh tempo. Contoh, ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar karyawan, membeli bahan baku yang sudah jatuh tempo, maka perusahaan harus menyediakan aset lancar atau kas yang cukup untuk membayar itu semua. Ketika sudah jatuh tempo tapi perusahaan tidak memiliki kecukupan kas, maka akan terganggu. Misalnya karyawan nggak digaji, kemudian supplier bahan bakunya nggak dibayar, maka kemudian karyawan nggak bisa bekerja dengan baik, bahan bakunya juga nggak akan datang dengan on time sehingga operasional perusahaan akan terganggu. Maka rasio likuiditas ini menjadi penting agar kita bisa tahu perusahaan ini bisa beroperasional dengan lancar gitu ya. Itu kira-kira rasio likuiditas ini kenapa menjadi penting untuk selalu dilihat gitu. Jangan sampai perusahaan ini kemudian operasionalnya menjadi terganggu gitu Mbak Rahma. Wah, keren sekali Bu. Berarti intinya di sini ada di permasalahan kas ya Bu ya. Ya. Seberapa besar kas kita dan harus aset lancar. Iya, benar sekali. Ya. Supaya kita bisa menutupi liabilitas atau utangnya ya Bu ya. Betul, yang jatuh tempo itu dalam jangka pendek. Betul sekali Bu. Nah kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Tadi itu Ya. ada rasio tentang rasio aktivitas. Nah rasio aktivitas itu sendiri bahas tentang apa sih Bu? Nah tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk menilai kinerja perusahaan kita perlu melihat satu dari sisi kinerja keuangan dan juga kinerja operasional. Nah kinerja operasional ini bisa tergambar di laporan keuangan dalam bentuk rasio-rasio aktivitas. Bagaimana tingkat perputaran persediaan, bagaimana kemudian tingkat perputaran modal kerja juga. Ada perusahaan-perusahaan yang mungkin labanya besar, tetapi tingkat perputaran modal kerjanya rendah. Jadi dia labanya besar, tapi cashnya itu kecil. Karena apa? Semuanya masih menjadi piutang. Nah, kemudian dari sisi persediaan kita juga akan bisa melihat seberapa efisien sih perusahaan itu untuk memproduksi barang penjualannya gitu ya. Dan kemudian bagaimana efektivitas mulai dari penyimpanan di gudang sampai dengan kemudian terbeli gitu, terjual dan terjual menjadi pendapatan bagi perusahaan tersebut. Nah, ini semuanya bisa dilihat dari rasio-rasio aktivitas gitu. Jadi kita bisa menilai apakah perusahaan itu sudah cukup efisien dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dan juga sudah cukup efisien dalam proses pelaksanaan operasionalnya sehari-hari. Nah, di rasio aktivitas itu kita ada melihat ya rata-rata perputaran persediaan, kemudian rata-rata perputaran piutang. Jadi kita sih berharap perusahaan itu tidak memiliki piutang yang besar di customer. Jadi customer itu kalau ada piutang cepat dibayar gitu, sehingga kasnya bisa langsung masuk ke perusahaan. Lalu kemudian ada perputaran total aset juga. Itu kira-kira tentang rasio aktivitas gitu Mbak Rahma. Oke, menarik sekali Bu. Berarti di sini tidak hanya untung saja ya Bu ya. Kita harus juga memperhatikan perputaran persediaan barang, sumber daya manusia supaya ini juga ya Bu ya. Oke Bu, terakhir tadi ada rasio solvabilitas, benar ya Bu ya? Betul. Nah, solvabilitas itu sendiri tuh membahas tentang apa sih Bu? Ya, jadi kita tahu ya ketika perusahaan itu didirikan kadangkala tidak semuanya berasal dari modal ekuitas dari perusahaan, tapi juga ada porsi pinjaman atau hutang gitu ya. Misalnya perusahaan akan berinvestasi, maka perusahaan kemudian ada pinjaman kepada pihak lain gitu, baik itu ke perbankan maupun non-bank misalnya. Nah, di sini kita ingin mengetahui
seberapa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang tadi dalam bentuk hutang. Maka di rasio-rasio solvabilitas ini kita mengenal ada debt to asset ratio. Jadi dari total aset berapa sih yang porsi dari dibiayai dari hutang? Lalu kita juga ada mengenal debt equity ratio. Nah, dari total aset yang dimiliki, porsi antara hutang atau debt dengan equity-nya itu dibandingkan debt dan equity berapa nih gitu. Ini kita juga bisa mengetahui, dan kemudian kita juga ingin tahu gitu ya long term debt to equity rasionya perusahaan seperti apa. Sehingga kita bisa menilai perusahaan ini cukup sehat atau untuk melunasi seluruh kewajibannya dan mampu sehingga nanti perusahaannya bisa sustain dalam jangka waktu yang panjang, atau ini perusahaannya di ambang batas kebebanan hutang yang terlalu besar. Nah, ketika perusahaan itu kebebanan hutang yang terlalu besar jangka panjangnya, maka ada potensi gitu ya perusahaan ini kemudian menjadi tidak sustain. Nah, ini yang harus diantisipasi, sehingga ketika hutangnya sudah cukup besar, maka ini sudah lampu merah untuk kemudian bagaimana direstrukturisasi, ditata gitu ya. Nah, ini kita bisa melihatnya di rasio-rasio solvabilitas gitu. Nah, kalau solvabilitas itu lihat presentasi sehat enggaknya dari perusahaan itu lihat mana ya, Bu ya? Nah, kita tadi kita bicara debt equity ratio, kita bicara debt asset ratio gitu ya. Nah, ketika kemudian komposisi antara hutang dan equity ini sudah, jadi kita biasanya yang bagus itu ya rata-rata sih, bahkan dari perbankan juga biasanya mensyaratkan pendanaan sebuah proyek itu pinjaman itu maksimal 70%. 70% Artinya ya, 70% pinjaman, 30% dari ekuitas. Nah, ketika pinjamannya ini misalnya dari nilai proyek sekian, misalnya 90% itu didanai dari pinjaman. Nah, ini agak berat gitu, karena porsi antara equity dan debt-nya menjadi 9:1 gitu kan. Nah, maka perusahaan perlu kemudian menata kembali agar porsi debt-nya ini berkurang gitu. Oke, menarik sekali nih Bu ya. Terima kasih Bu. Nah, itu dia Sobat Ekis beberapa penjelasan dari Ibu Kolbia Mutmainah. Intinya, Sobat Ekis perlu mengingat 4 rasio untuk mengetahui apakah keuangan perusahaan tersebut itu sehat ataupun tidak. Yang pertama ada rasio profitabilitas yang membahas tentang keuntungan perusahaan. Yang kedua itu ada rasio likuiditas yang membahas tentang kas perusahaan. Yang ketiga itu ada rasio aktivitas yang membahas tentang operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada rasio solvabilitas yang membahas tentang hutang perusahaan. Gimana nih Sobat Ekis? Seru nggak? Kalau pengen tahu lebih lanjutnya, boleh dong di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.